Ini adalah Kristus mengubah kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa akibat daripada dosa itu hidup manusia diwarnai dengan berbagai macam kesukaran dan penderitaan. Manusia harus berpeluh, harus mengeluarkan keringat untuk bisa mendapatkan sesuap nasi dan semangkok makanan, ikan, lauk dan sebagainya di atas meja. Dan manusia harus berjeri lelah. Manusia juga dalam hidupnya ini diwarnai dengan berbagai macam duka dan nestapa, berbagai macam sakit, penyakit dan penderitaan, dan sampai akhirnya manusia mengalami yang namanya kematian. Itulah kehidupan yang ada di dunia ini diakibatkan dari sebab dosa, dari sebab kesalahan dan pelanggaran manusia. Tetapi puji Tuhan, melalui kebangkitan Kristus hidup kita diubahkan menjadi suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hidup kita diubahkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadi satu hidup yang penuh dengan harapan, hidup yang dibaharui, hidup yang penuh dengan harapan untuk hari depan. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus itu mengubah hidup kita. Kristus mengubah hidup saya dan saudara. Melalui kebangkitannya, mengubah kehidupan kita, orang-orang percaya kepadanya. Kita akan lihat ada 3 hal di dalam pokok pembacaan kita tadi yang menjadi satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita melalui kebangkitan Kristus. Mari kita lihat hal yang pertama. Yang pertama adalah hidup yang penuh pengharapan. Itulah poin pertama dari kebangkitan Kristus yang mengubah hidup saya dan saudara. Yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Ayatnya yang ketiga saya bacakan sekali lagi dalam pokok pembacaan kita tadi, 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Alkitab katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tidak ada yang berbuat baik. Mari kita lihat dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-10 hingga ayat 12, dan kita lompat ayat 23. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23 kita lompat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu kan akibat daripada dosa adalah kematian. Dan akibat daripada dosa adalah hukuman. Hukuman kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut itulah kematian. Tapi ada satu hukuman yang harus kita hindari. Itulah hukuman yang kekal, kebinasaan yang kekal. Hukuman dari sebab apa? Dari sebab akibat dosa dan pelanggaran manusia. Tetapi puji Tuhan, oleh kebangkitan Kristus telah mengubahkan saya dan saudara, telah memberikan satu harapan bagi saya dan saudara, hidup yang penuh dengan pengharapan melalui kebangkitan Kristus, bahwa hukuman tidak ada lagi bagi orang yang percaya kepadanya. Hukuman tidak akan menimpa orang yang percaya. Hukuman tidak akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya, karena kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa tidak ada lagi hukuman, tidak ada kebinasaan yang kekal, karena dengan kebangkitan Kristus memberikan satu pengharapan bagi saya dan saudara akan hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu disediakan di dalam Kristus Yesus melalui kebangkitan
percaya. Orang percaya tidak akan mengalami yang namanya penghukuman yang kekal itu. Orang percaya diselamatkan oleh Tuhan karena kebangkitan Kristus. Coba seandainya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia kita punya kepercayaan. Kalau seandainya dia mati, memang dia mati karena menebus dosa dan pelanggaran kita. Tapi toh kalau dia tidak bangkit, apa yang terjadi dengan kita? Berarti kita menaruh harap kepada seseorang yang mati. Kita percaya kepada Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Tapi dia bangkit menunjukkan bahwa dia Tuhan yang hidup. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan yang namanya kebinasaan. Hukuman yang kekal itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya, memberikan satu pengharapan bagi saya dan saudara bahwa di dalam Yesus Kristus kita menerima kehidupan yang kekal, menerima jaminan pengharapan akan kehidupan yang kekal itu melalui kebangkitannya. Dia berkata kepada Maria dan Marta dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-25. Ini ayat yang sangat populer sekali di kalangan orang percaya. Dan ayat ini biarlah kita hafal mati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Hendaklah kita hafal baik-baik ayat ini. Karena ayat ini ayat yang sangat luar biasa yang menggetarkan hati kita sekalian. Kita lihat di sini bahwa luar biasa kuasa Tuhan itu. Di dalam dia ada kebangkitan, di dalam dia ada kehidupan. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita mengalami kematian oleh karena upah daripada dosa. Semua kita akan mengalami proses yang namanya kematian. Saya katakan dalam khotbah pada hari Jumat 2 hari yang lampau, kalau kita menjadi manusia, maka 2 hal yang pasti yang harus kita alami, kelahiran dan kematian. Itu sudah menjadi bagiannya kita sebagai manusia. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Sudah mati di sini artinya mati akibat daripada dosa. Tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu, maka kita juga akan hidup. Haleluya. Kita akan hidup artinya kita tidak mengalami hukuman kebinasaan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus tidak ada hukuman, tidak ada kebinasaan yang kekal asal kau percaya sungguh padanya. Di dalam Tuhan tidak ada hukuman. Mari kita lihat ayat itu dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5. Kitab Roma pasalnya yang pasal 8 maksud saya. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Ayat pertama dan ayat 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ayatnya yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya katakan tadi bahwa hukuman kebinasaan itu adalah akibat dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah merdekakan saya dan saudara. Dia telah bebaskan kita dari hukuman akibat dosa itu. Hukuman dosa dan hukuman maut itu telah dihapuskan, telah disingkirkan oleh Tuhan melalui kebangkitannya. Haleluya. Itulah sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu mengubahkan hidup kita sekalian sebagai orang yang percaya. Dan inilah hal yang pertama yang menjadi satu perubahan dalam hidup kita, yaitu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan ini hendaklah kita pegang teguh dalam kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Karena itu saya berulang kali sampaikan dari mimbar yang kudus dan suci ini, jangan sekali-kali engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Karena kau tinggalkan Tuhan Yesus, kau tidak punya pengharapan akan hidup yang kekal. Sama sekali kau tidak memiliki pengharapan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Jalan ke Roma boleh banyak,
Anda boleh lewat darat, lewat laut, lewat udara, boleh bisa sampai ke Roma. Tapi jalan ke surga tidak banyak, cuma satu, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi jalan yang menuju kepada hidup yang kekal hanya satu saja, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 berkata begini, Akulah, jawab Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, artinya kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, jangan harap kita bisa sampai kepada Bapa, sampai kepada hidup yang kekal itu tidak akan sampai ke sana. Itulah pengharapan saya dan saudara di dalam Kristus Yesus melalui kebangkitannya yang kita peringati pada hari ini, membawa satu perubahan dalam hidup kita, yaitu hidup yang penuh harapan. Kebangkitannya memberikan sebuah harapan bagi saya dan saudara. Mari kita lihat ayat lain lagi dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Masih berbicara tentang kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15. Apa yang firman Tuhan katakan di sana dalam 1 Korintus pasal 15 masih seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-20 hingga ayat 23. Silakan Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Anda perhatikan di sini. Sebagai yang sulung. Yang sulung itu artinya yang pertama. Yang pertama bangkit dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi orang-orang yang meninggal yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan pertama dari orang-orang mati di dalam Kristus. Jadi kalau ada kebangkitan pertama, kebangkitan yang sulung ini, maka ada kebangkitan yang mengikutinya, yaitu kebangkitan orang-orang percaya. Yesus Kristus telah bangkit sebagai yang sulung, berarti akan mengikutinya lagi, yaitu saya dan saudara, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nanti sekali kala kita akan menerima bagiannya itu. Bagian apa itu? Bagian kebangkitan orang-orang mati, yaitu untuk menerima hidup yang kekal. Dia sebagai yang sulung dari kebangkitan orang-orang mati. Alkitab yang mencatatnya di sini berarti memberikan sebuah harapan bagi kita. Jangan kita bersedih hati. Kalau orang-orang percaya yang meninggal itu, jangan kita bersedih hati seperti orang yang tidak punya harap, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dia menangis, dia berpikir, kemana ya perginya dia itu ya? Kita tidak akan ketemu lagi. Entah dia sudah pergi ke dunia lain atau kemanakah. Kita sudah tidak akan ketemu lagi dengan dia. Salah. Dia pergi, ada satu tempat yang Tuhan sediakan. Dia hanya beristirahat saja sementara, tapi satu kali kelak dia akan dibangkitkan kembali. Karena Yesus Kristus sudah bangkit sebagai yang sulung, berarti orang-orang percaya juga nanti akan mengikutinya pada kebangkitan orang-orang percaya nanti. Itu nanti, saudara Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Siapa satu orang manusia itu? Yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa orang manusia yang kedua ini? Yaitu Kristus. Itulah Adam kedua. Dia yang telah bangkit. Dia bangkit bahwa hidup itu datang karena satu orang manusia melalui kebangkitan Kristus. Bahwa manusia itu mati karena satu orang manusia, yaitu Adam. Adam telah jatuh dalam dosa dan dia mengalami kematian. Maka semua orang keturunan Adam juga mengalami kematian. Tapi Kristus Yesus dia telah bangkit sebagai Adam yang kedua. Dia bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Berarti nanti akan ada orang-orang percaya, akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Haleluya. Ayatnya yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, begitu pula, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembali itu artinya dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dihidupkan kembali sama dengan dibangkitkan kembali. Dihidupkan kembali juga dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Karena ketika orang manusia itu jatuh dalam dosa, rohnya mati. Saya sudah bahas pada minggu yang lalu. Rohnya itu mati. Itulah sebabnya orang yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan itu rohnya mati. Tapi kalau orang punya persekutuan dengan Tuhan, dia ada connect dengan Tuhan, berarti rohnya hidup. Nah, kita dalam persekutuan dengan Kristus dihidupkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali. Haleluya. Karena persekutuan dengan Kristus dihidupkan kembali juga, berarti kita akan dibangkitkan nanti kelak pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Mari kita lihat lagi ayat lain, 1 Tesalonika pasal 4. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kebangkitannya. Itulah sebabnya jangan kita menangis, bersedih dalam duka nestapa yang berkepanjangan, yang tidak ada akhirnya. Jangan, Alkitab melarang itu. Tapi kita harus memiliki keyakinan yang teguh di dalam firman Tuhan yang memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. 1 Tesalonika pasal 4, kita lihat ayat 13 dan ayat 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, kita tidak, kita beda, kita punya pengharapan. Pengharapan apa itu? Pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Kalimat berikutnya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah di sini artinya dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Haleluya. Kenapa kita dibangkitkan kembali? Karena Kristus telah bangkit sebagai yang sulung. Jadi kalau kita peringati hari kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini, hendaklah kita bersuka cita, hendaklah kita bergairah, hendaklah kita bersemangat. Haleluya. Kita bergairah dalam mengiring Tuhan, kita bersemangat dalam mengiring Tuhan. Jangan kita berpikir, kok kekristenan kok begini-begini aja ya, begini-begini aja ya kekristenan. Berarti Anda salah dalam memahami tentang kekristenan itu. Anda harus paham betul bahwa Yesus Kristus itu telah mati dan Dia telah bangkit kembali, memberikan sebuah harapan bagi kita bahwa kita memiliki satu jaminan akan kehidupan kembali, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena itu Alkitab melarang untuk kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kalau orang dunia tidak punya pengharapan, boleh-boleh saja dia berduka cita yang berkepanjangan tidak ada ujungnya. Tapi kita tidak demikian. Alkitab katakan jangan, kamu tidak boleh berduka cita seperti itu. Haleluya. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini yang pertama, di mana hidup kita diubahkan. Ini poin yang pertama, bahwa kita memiliki satu pengharapan. Haleluya. Itulah sebabnya inilah yang memberikan semangat bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita ikut Tuhan. Karena itu Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena dengan persekutuan, karena kita tahu bersama bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan Yesus Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Buka dalam 1 Korintus, kembali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Karena itu berdirilah teguh, saudara-saudara yang kekasih. 1 Tesalonika pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Berarti kita harus berdiri teguh dalam keyakinan, dalam pengharapan. Jangan kita goyah. Kalimat berikutnya, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Siapa sih tidak senang dalam mengiring Tuhan? Kalau benar-benar kita berkeyakinan bahwa kita akan dibangkitkan
dan akan menerima hidup yang kekal. Siapa sih yang tidak bergairah? Saya sendiri bergairah, saya sendiri semangat. Kalau seandainya kita tidak punya harapan seperti ini, lebih baik kita tutup Alkitab saja. Yuk kita pulang ke rumah masing-masing, karena kita tidak punya harapan tentang hal ini. Tapi puji Tuhan, membuat saya bergairah sampai hari ini, tetap semangat beritakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan karena satu harapan ini. Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Membuat saya tetap bergairah, semangat dalam iring Tuhan. Apa gunanya kita beroleh seluruh dunia ini tapi kita kehilangan nyawa? Tuhan Yesus katakan kan, apa gunanya? Karena semua hidup yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Tapi puji Tuhan, walaupun kita hidup apa adanya saja, puji Tuhan, tapi hidup yang kekal itu menjadi satu harapan bagi saya dan saudara dalam Kristus Yesus. Jangan hidupnya sudah susah lagi, tahu-taunya di akhir nanti kita tidak tahu kemana alamat kita. Apa gunanya? Tapi puji Tuhan, kita tidak seperti itu. Alkitab memberikan satu harapan bahwa giatlah selalu, karena jeripayamu, persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Tetap semangat, tetap bergairah, karena kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda sebagai seorang anak muda, tetaplah semangat. Dalam kau meraih cita-citamu, tetaplah kau bekerja dengan baik. Kau siapkan cita-citamu untuk masa depan dengan satu harapan, bahwa dengan satu keyakinan bahwa di dalam Tuhan Yesus kau punya pengharapan. Kau harus bersemangat dalam menjalani hidup ini. Banyak orang bisa membuat orang bisa tidak bersemangat hari-hari sekarang hanya karena hal-hal sepele. Tapi kita tidak. Apa yang di dunia ini jangan mengganggu pengharapan kita kepada Tuhan. Semangat kita dalam mengiring Tuhan. Di dunia ini memang banyak kesusahan, di dunia ini banyak pergumulan, tapi itu tidak mengganggu dalam gairah kita mengiring Tuhan. Haleluya. Tidak mengganggu, tidak mengurangi semangat kita dalam menjalani hidup ini. Kenapa demikian? Karena kita memiliki satu pengharapan. Kalau orang-orang tidak punya pengharapan, dunia lagi sudah susah, tambah susah hidupnya. Karena tidak punya pengharapan. Tapi kita tidak. Walaupun dunia ini digoncang dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan yang ada, tapi kita tetap semangat. Haleluya. Kita tetap bergairah, kita tetap bergirang, kita tetap senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat, karena kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya ayat ini tadi katakan giatlah selalu, karena kita yakin bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Haleluya. Jadi jangan saudara menjadi kecewa ya oleh karena berbagai keadaan yang kita alami di dunia ini. Kita sekali kelak nanti begitu kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan nanti, tidak sebanding dengan segala penderitaan yang kita alami ini. Luar biasa kemuliaan yang kita akan terima nanti. Luar biasa kemuliaan di dalam Yesus Kristus yang kita akan terima. Tidak sebanding dengan jerih lelah yang kita sementara alami sekarang. Walaupun kita begitu banyak berjerih lelah dalam hidup ini, kita bekerja, kita melayani dengan sekuat tenaga, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti. Jauh lebih besar kemuliaan yang kita akan dapatkan. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kita tetap semangat selalu di dalam mengiring Tuhan, karena di dalam Dia ada pengharapan. Haleluya. Ayat itu saya sudah lupa di mana, tapi saya akan cari bahwa kemuliaan yang kita akan terima itu jauh lebih besar, tidak sebanding dengan apa yang kita alami sekarang ini. Masih kemuliaan yang kita akan terima kelak nanti itu jauh lebih besar. Di dalam kitab Roma, kalau saya tidak salah ayat itu, tapi saya sudah lupa di mana letaknya. Ayat itu membahasakan seperti itu, bahwa kemuliaan yang kita akan terima nanti itu jauh lebih besar, tidak sebanding dengan penderitaan kesukaran yang kita alami saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Itu poin yang pertama, hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Hal yang kedua adalah hidup yang terpelihara. Mari kita kembali dalam kitab 1 Petrus tadi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima.
Perhatikan di Alkitab masing-masing ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang terpelihara, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Orang percaya tidak boleh percaya kepada nasib. Jangan jadi orang Kristen yang suka dengan ramalan nasib. Ya, jangan selalu tanya-tanya bagaimana saya punya nasib ini besok, bagaimana saya punya nasib ini ke depan, bagaimana saya punya cita-cita ke depan. Jangan tanya-tanya soal nasib, karena kita orang percaya tidak bergantung pada nasib. Kita bergantung pada siapa? Pada Tuhan yang memelihara hidup saya dan saudara. Kita bergantung pada Tuhan karena kutuk itu sudah disingkirkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang percaya itu tidak boleh percaya kepada nasib, pada situasi yang ada di dalam dunia ini. Karena hidup kita tidak tergantung dengan situasi kondisi yang ada di dunia ini. Sebab kutuk sudah disingkirkan oleh Tuhan. Kutuk itu sudah dihalaukan dari antara orang-orang percaya. Tidak ada lagi kutuk bagi orang percaya. Bagi orang percaya adalah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Jadi itulah sebabnya jangan kita percaya kepada nasib. Jangan kita berserah kepada nasib. Kita berpikir bahwa sudah begini keadaan hidup saya. Jangan. Tidak demikian. Dengarkan, Tuhan pelihara hidupmu dan hidupku. Tuhan pelihara kita sekalian. Apakah Tuhan tidak sanggup pelihara kita? Sanggup. Sedangkan orang tua kita saja kita sudah percaya bahwa papa dan mama kita sanggup peliharakan kita. Itu baru orang tua di dunia. Masakan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini, masakan Dia kurang mampu untuk menopang hidup saya dan saudara? Dia mampu, bahkan lebih daripada sanggup. Dia lebih daripada sanggup untuk menopang dan memelihara kehidupan kita. Karena itu jangan kita ragukan akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia menjamin segala apa yang menjadi kebutuhan kita, bahwa Dia juga menjamin termasuk masa depan kita. Dia yang menjamin, Dia yang menyediakan segala yang terbaik. Dengarkan sekali lagi, orang percaya tidak boleh percaya pada nasib. Karena orang percaya bukan hidup di bawah kutuk. Orang percaya hidup di dalam janji daripada Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Orang percaya tidak hidup di bawah kutuk. Mari kita buka dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga. Saya bacakan sekali lagi ayat yang luar biasa ini, yang sudah dibacakan pada hari Jumat 2 hari yang lampau, tapi ada baiknya saya bacakan lagi dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Biar ayat ini boleh menyerap dalam hati kita, dalam dada kita sebagai orang percaya. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Dengarkan firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Nah ini kan, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jadi tidak ada kutuk. Kalau orang dunia katakan, wah ini nasib gue memang begini nih, nasib gue memang sudah sial nih. Nah, kita tidak. Kutuk itu tidak ada. Kutuk itu disingkirkan dari tengah-tengah kita. Kalau orang dunia boleh-boleh saja, karena mereka tidak punya firman Tuhan ini. Mereka katakan, memang ini sudah nasib gue nih. Memang aku harus begini lagi sial nih. Memang sudah begini nasib gue. Nah, itu bagi orang dunia tidak punya pengharapan. Tapi bagi orang percaya, dengarkan firman Tuhan. Kutuk disingkirkan dari tengah-tengah kita. Haleluya. Kutuk disingkirkan. Jadi jangan berkata begini, memang sudah begini nasib gue. Dalam usahaku memang sudah begini, aku harus bangkrut kayaknya. Jangan. Haleluya. Kita tidak demikian. Kutuk disingkirkan dari tengah-tengah kita. Haleluya. Itulah yang membuktikan akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang kuat dan dahsyat itu, yang membuktikan bahwa saya dan saudara ditopang oleh kuasa-Nya untuk memelihara saya dan saudara, dan kita tidak ditentukan oleh nasib. Jadi sekali lagi, jangan kita berserah, jangan kita percaya pada nasib. Nasib tidak ada bagi orang percaya.
Bagi orang percaya yang ada adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Soal memang jatuh bangun itu hal yang memang mewarnai hidup kita. Tapi orang-orang percaya itu walaupun dia jatuh tidak sampai tergeletak. Haleluya. Karena Tuhan akan menopang dia selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang percaya itu walaupun jatuh tapi tidak tergeletak karena Tuhan menopang orang percaya. Nah, ini yang dimaksud dengan dipelihara. Sebagai merupakan satu perubahan hidup yang terjadi oleh karena kebangkitan Kristus, dipelihara oleh Tuhan. Saya belum selesai membaca ayat tadi, ayat 13 tadi dalam Galatia pasal 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Memang sebenarnya kutuk itu ada pada kita. Tapi Kristus Yesus telah ganti. Dia yang telah masuk di situ. Di antara kutuk dan kita, dia masuk di tengah-tengah. Baru kutuk itu jatuh kepadanya. Kita bebas dari kutuk. Luar biasa. Apakah kita tidak merasa senang dengan hal ini? Kutuk ada tadinya di antara kutuk dengan kita ada di atas itu. Tapi Yesus masuk di tengah-tengah. Dia salib itu, dia singkirkan. Kutuk itu ditimpa padanya dan pada kita tidak ada lagi kutuk. Haleluya. Yang ada pada kita adalah kasih dari Tuhan oleh salibnya, oleh kebangkitan. Puji Tuhan. Dipelihara. Jadi puji Tuhan ya. Tuhan pelihara kita ya. Jangan lihat pada kondisimu sekarang, jangan. Lihat pada firman Allah yang punya jaminan bagi saya dan saudara. Kerjalah dengan giat, tetap percaya pada firman Tuhan, karena kutuk itu tidak ada bagi orang percaya. Yang ada bagi orang percaya adalah jaminan pemeliharaan Tuhan. Katakan sama mama dan papa di rumah, "Ma, Pak, tidak ada kutuk lagi pada kita ya?" Iya, tidak ada. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang bilang. Oh ya, begitu ya. Ya, coba baca di kitab Galatia. Haleluya. Katakan seperti itu. Tidak ada lagi kutuk. Yang ada adalah pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir sekarang, yang ketiga. Yang ketiga, kebangkitan yang mengubahkan kita. Yang ketiga, hidup yang dapat bersukacita. Kembali lagi dalam kitab 1 Petrus tadi, pasal 1 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagian A dari ayat 6 1 Petrus pasal 1. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Akan hal kebangkitan Kristus. Apakah kita tidak senang karena Kristus telah bangkit? Saya senang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga senang. Kita semua senang karena Tuhan bangkit. Memang pada waktu Tuhan Yesus itu mati dikubur, murid-murid itu pulang dengan kepala tertunduk semua. Mereka tertunduk. Mereka malu. Mereka sembunyi, masuk di rumah, tutup pintu, kunci jendela, kunci semua. Masuk dalam kamar, tutup pintu, tutup jendela. Bahkan kalau boleh mereka masuk di bawah kolong tempat tidur. Kenapa demikian? Karena mereka takut. Sebab guru mereka telah mati, disalibkan dan mati. Itu yang mereka tahu. Mereka tidak percaya apa Tuhan katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak percaya. Bahkan sampai dia telah bangkit, mereka juga tidak percaya. Karena ada yang tidak percaya. Waktu Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri, mereka pikir, wah, ini siapa nih? Betulkah ini? Betulkah dia ini Yesus? Betulkah ini guru? Mereka kan masih bertanya-tanya. Bayangkan. Tapi Yesus telah bangkit. Apa itu bukan kabar gembira bagi kita? Saya yakin itu kabar gembira. Termasuk bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Itu kabar gembira bagi kita. Yesus telah bangkit. Nah, itu kabar gembira, kabar sukacita bagi kita. Walaupun pada waktu itu murid-murid memang tidak percaya mereka. Mereka berpikir, apa betul ya? Apa iya? Banyak di antara mereka memang pada tidak percaya. Sampai salah satu muridnya kata
tidak percaya. Tahukah kita siapa murid itu? Kita tahu kan? Namanya Rasul Thomas. Sampai ada orang saya bilang begini, "Ikau seru-serungi Thomas." Artinya, tale mangimang, may pada tale makasih. Ikaw aku seru-serungi Thomas. Nah, katanya kau sama dengan Thomas. Belum percaya kalau belum ada bukti. Nah, memang Thomas ini dia alirannya polisi. Polisi kan begitu kan? Kalau belum terbukti, belum bisa dipercaya. Nah, jadi Thomas ini cocok masuk polisi. Kalau dia jadi polisi, bagus, itu orangnya, memang itu bidangnya. Karena dia belum percaya kalau belum ada bukti. Ada bukti dulu, baru dia percaya. Ya, padahal Tuhan sudah bangkit. Mereka tidak percaya. Mereka masih ragu. Mereka takut. Mari kita lihat dalam kitab Injil Matius. Jadi gembira dan ketakutan itu bercampur aduk dalam jiwa murid-murid. Di satu sisi mereka takut, ini betul, ini aja, jangan ini hantu. Tapi begitu, iya betul nih, mereka suka cita, tapi takut juga, jangan-jangan ini bukan. Nah, jangan-jangan saya mengigau. Ya, banyak hal, mari kita lihat dalam Injil Matius. Tapi benar-benar dia bangkit sekarang. Injil Matius pasalnya yang ke-28. Kita lihat mulai ayat yang pertama. Saya bacakan Injil Matius 28 ayat pertama mulai hingga ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Yang berbicara ini adalah malaikat. Kita tahu malaikat itu adalah pesuruh Tuhan, pesuruh Allah. Itu adalah pesuruh Tuhan, agen sorga, itu malaikat. Nah, kalau agen sorga sudah datang, masa kita tidak mau percaya? Ini agen sorga sudah datang. Dia kasih tahu tentang peristiwa yang dahsyat itu sudah terjadi. Agen sorga datang. Kalau mungkin masih manusia, kasih tahu mungkin masih ragu. Ini agen sorga, malaikat ini datang. Bayangkan batu yang besar itu saja digulingkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Batu itu batu besar, tidak ada seorang pun bisa gulingkan. Apalagi yang datang itu perempuan. Berapa sih tenaganya perempuan? Tidak mampu mereka gulingkan. Besar sekali, berat itu, ada berapa ton beratnya batu itu. Tapi karena kuasa Tuhan, batu digulingkan dan Yesus bangkit. Dan yang memberitahu itu adalah agen sorga, malaikat. Kita lihat kalimat berikutnya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ada kata sukacita di sana tadi dalam pembacaan di ayatnya yang ke-8. Dengan takut dan dengan sukacita. Murid-murid pada waktu itu, walaupun mereka tidak percaya awalnya, tapi akhirnya mereka percaya juga. Termasuk Thomas, akhirnya percaya juga. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit itu merupakan satu kabar sukacita.
kabar gembira bagi kita. Karena itu kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita sehingga kita mengalami kegembiraan, hidup yang dapat bersukacita. Haleluya. Hidup yang dapat bersukacita. Saya sendiri bersukacita, saya sendiri senang karena saya percaya dan melayani Tuhan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya sendiri sukacita, saya sendiri juga senang. Saya percaya kita semua sukacita, kita semua senang, kita semua bergembira, haleluya, karena kebangkitan Kristus. Saya percaya kita semua senang. Coba kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, merana hidup kita ini, suram masa depan kita, tidak ada harapan untuk hari esok. Tapi puji Tuhan, Dia bangkit. Itu memberikan sukacita bagi kita. Karena itu, sebagai orang percaya dalam menjalani hidup ini, jangan kita mudah putus asa. Ya, ingat kebangkitan Tuhan. Dia telah bangkit, itu memberi sukacita bagi kita. Wah, Tuhan saya itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Orang boleh sepelekan, orang boleh hina-hina Tuhan Yesus, tapi saya tidak. Saya percaya Dia hidup. Dan Dia hidup selamanya. Dan Dia akan datang kembali. Dia akan jemput saya, bawa masuk dalam hidup yang kekal. Itu menjadi sukacita kita. Itu menjadi semangat kita dalam kita mengiring Tuhan. Sukacita selalu. Haleluya. Rasul Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal 4. Mari kita lihat Filipi pasal 4. Ini Rasul Paulus yang luar biasa. Dia tadinya adalah seorang penganiaya jemaat. Tadinya dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Dia penganiaya jemaat Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Dia yang tukang aniaya. Dia Rasul Paulus. Tapi begitu dia diubahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam hidupnya? Mari kita lihat ayat yang luar biasa ini. Filipi pasal 4 ayat 4. Ini yang dikatakan oleh oleh seorang pribadi yang tadinya tidak percaya Yesus, yang tadinya menjadi pembunuh, penganiaya dari orang-orang pengikut jalan Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia penganiayanya. Ini orang satu ini. Tapi apa yang dikatakan setelah dia percaya Yesus? Ini yang dia katakan. Filipi pasal 4 ayat 4. Yang katakan begini. Ini orang yang tadinya penganiaya jemaat, ya. Ini dia katakan dalam ayatnya. Yang katakan begini, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Inilah kata-kata dari penganiaya jemaat yang tadinya itu. Dia tukang aniaya jemaat, tukang bunuh orang-orang percaya, masukkan dalam penjara walaupun tidak diproses, langsung dijebloskan dalam penjara, bahkan tidak sedikit dibunuh, dianiaya. Inilah orangnya. Tapi pada akhirnya setelah dia mengenal Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, dia katakan dalam ayat ini, bersukacitalah. Ternyata mengenal akan Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dalam hidupnya. Itu jauh lebih senang, itu jauh lebih berbahagia, itu jauh lebih beruntung. Itulah yang membuat dia bersukacita. Walaupun akhirnya kita tahu Rasul Paulus ini dimasukkan dalam penjara. Nah, dia masukkan dalam penjara bukan karena kejahatan, karena berita Injil, karena berita Tuhan Yesus. Berapa kali dia dimasukkan dalam penjara. Dan juga ayat ini dia tulis pada waktu dia masih ada di dalam penjara, di penjara Tesalonika. Dia di penjara Tesalonika, di kota Tesalonika, dia tulis surat, kirim surat kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, hei jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Penjara tidak mengurangi sukacitanya dalam mengiring Tuhan. Kita mungkin baru apa? Baru masalah kecil saja. Mungkin uang mau beli bawang, so tinggal sedikit. Kita sudah mulai fals. Itu suara sudah mulai fals. Oh, tidak ada mau beli pulsa. Soalnya ada apa buka ini Facebook. Sudah mulai fals. Pikiran sudah mulai fals. Sudah tidak lagi bersemangat. Bila baru jauh ke gereja, tunggu dulu. Banyak saja alasan. Kenapa? Karena pulsa data sudah habis. Tidak bisa buka Facebook. Itu baru karena pulsa data. Pikiran kita sudah fals. Jangan.
Karena Tuhan Yesus kita bersuka cita. Haleluya. Ada pulsa data, tidak ada pulsa data, tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap bersuka cita. Haleluya. Ya. Tadi Yosua Edo, saya sudah main musik sini, dia datang dekat sama saya. Pak, minta dulu pinjam dulu kunci. Kenapa? Apa gerangan kau punya kunci? Saya sudah tahu. Pasti pikiranmu di HP kan? Ya sudah tahu. Nah, saya mau cas dulu, saya punya HP. Saya bilang tunggu, jangan dulu cas, sebentar nanti. Saya mau cas dulu supaya kelar ibadah kita HP sekuat. Nah, bayangkan itu. Saya pikir daripada dia mau WL nanti ke sana kemari, ke kiri ke kanan, kasih. Ya dong. Karena memang itu berpengaruh juga. Iya, jangan sampai gara-gara ini HP dia pimpin pujian, setelah melituang ke kiri ke kanan. Nah, jadi begitu apa itu? Nah, jadi jangan karena itu ya. Sukacita kita adalah karena Injil, karena pengharapan dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu sukacita kita. Di dunia ini kita cuma sementara ya. Facebook cuma sementara. Ya. Banyak orang juga stres gara-gara Facebook. Ya toh? Ya komen. Komen begini, aku sudah dengan yang lain. Rasain lu. Kenapa kau tidak sama-sama dulu dengan aku? Nah, itu di dunia kita kecewa. Iya kan? Iya, di dunia cuma sementara. Jangan cuma sementara di dunia mempengaruhi sukacita kita. Jangan. Pikirkanlah apa yang kekal. Haleluya. Nah, ini Rasul Paulus bersukacita. Rasul Paulus bersukacita. Karena apa? Karena hidup yang kekal itu dari sukacitanya. Dia tetap semangat, dia tetap senang. Haleluya. Tidak ada yang membuat dia hilang sukacitanya, tidak ada. Dia tetap semangat, tetap sukacita. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.